A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membersamai kita dalam perjalanan kehidupan kita, dan Allah berikan kepada kita karunia-karunia yang akan terus menjadikan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Yang pertama, Allah karuniakan kenikmatan. Dan dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita diberikan fasilitas ya, untuk bersyukur. Yaitu menampakkan kelapangan dada kita ya dalam menerima karunia-karunia Allah dan mengolahnya ya menjadi kemanfaatan yang banyak. Ini sebuah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah kepingin umatnya itu bisa menikmati ya banyak hal dan mengubahnya menjadi kebaikan yang lebih banyak. Namun kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas. Rumus yang diberikan dalam syariat, barang siapa tidak bersyukur, tidak menampakkan, tidak mengolah ya, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan, maka Allah tidak akan menambah kenikmatan itu. Ya, itu sebabnya kenapa sekarang itu orang sangat sulit ya menggambarkan kenikmatan yang didapat. Ya dikarenakan kita itu selalu mengangankan hal-hal yang belum diberikan dan tidak mengolah menjadi kemanfaatan yang banyak ya hal-hal yang sudah ada. Nah, itu sebabnya kemudian Allah tidak mempercayakan kepada kita kenikmatan yang banyak ya, padahal kenikmatan itu banyak sekali. Nah, untuk itu marilah kita coba di bulan-bulan yang istimewa ini. Ada bulan kemarin bulan Rajab, kemudian nanti Sya'ban, kemudian puncaknya di Ramadan. Ya. Kita berusaha untuk kembali menapaki kehidupan itu dengan benar ya, sehingga kita pun akan mendapatkan bagian balasan yang maksimal. Yang kedua, Allah berikan kepada kita itu musibah, tekanan-tekanan hidup. Kenapa? Agar dengan itu ya kita punya fasilitas untuk bersabar, menambah kesabaran. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bersabar selalu bertahan ya untuk bisa melakukan yang benar ya, menahan diri untuk menyingkirkan hal-hal yang akan merusak amal-amal kita ya. Nah, kita nikmati perjalanan kehidupan kita sehingga kemudian Allah memberikan balasan yang tidak terhingga. Balasan yang tidak terhingga itu sampai orang mengatakan seolah-olah kita itu wah, apa-apa kok bisa dikerjakan sendiri ya. Semua kok urusan bisa selesai ya. Nah, itu balasan yang
bahkan pada orang-orang yang berjuang dengan kesabaran membaca Al-Quran, berlatih terus berusaha untuk mempergagus, memberikan ya porsi bacaan yang serius, itu Allah karuniakan balasan kesabaran itu dengan khatam di siang dan khatam di malam, sehari 2 kali ya. Nah, orang akan sangat heran ya, nggak bisa masuk ke pikirannya. Tetapi itulah tadi balasan yang dinamakan balasan tanpa batas ya. Itu adalah balasan-balasan yang tidak bisa masuk ke akal manusia. Ibu-ibu rahimakumullah, kita alhamdulillah telah melalui bulan Rajab, yaitu bulan pembersihan ya, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha menahan diri ya dari segala sesuatu yang mengotori jiwa kita, sehingga akan mengurangi nilai amal-amal kita. Hal-hal yang sangat nampak ya dalam lingkungan kita yang mengganggu ya, itu yang pertama lisan. Sehingga kita disuruh banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang bentuknya dzikir ya. Nanti puncaknya di Ramadan ya, itu nilai terbesar yang akan didapat untuk merubah pola kehidupan kita, garis-garis kehidupan, yaitu dari hal-hal yang kita upayakan dari lisan. Sampai aktivitas lisan itu oleh Allah diberikan sebuah upacara besar ya, yang Allah pengen menunjukkan ya, bahwa lisan yang produktif basah dengan dzikir itu balasannya seumur hidup, yaitu ketika umroh dan haji. Prestasi umroh dan haji itu ada di lisan, bagaimana dia bisa menahan diri ya, untuk pada waktu tertentu tidak membahas dunia, tidak berkonsentrasi dunia, tapi berkonsentrasi ya untuk menurunkan garis rahmat yang besar ya, garis furqan yang tajam ya, sehingga kemudian Allah berikan ziyadatul khair, terus tambahan kebaikan. Nah, kemudian Sya'ban, kita sampai di bulan Sya'ban ya, hari ini kita diperintahkan untuk menanam kebaikan. Yang tentu saja tanaman kebaikan itu adalah tanaman yang sudah diseleksi bersih dari muatan-muatan duniawi ya. Ya, apa muatan-muatan duniawi itu ya? Satu hal yang secara fisiologis, kalau sekarang ada istilah begitu. Kalau seseorang itu menginginkan sesuatu ya, kemudian ternyata tidak terwujud gitu ya, itu maka akan terasa di dalam tubuhnya, yaitu apa? Nyesek. Ketika ada nyeseknya, itu berarti amalnya belum bersih, ada tujuan dunianya. Ada tujuan dunianya. Kepengen khatam banyak agar rezekinya banyak ya, dan sebagainya. Ya. Kenapa kemudian Allah tidak kasih seperti yang dikatakan itu ya? Karena tadi nilai amalnya kurang bagus ya. Maka ketika ada seorang ibu mengatakan, ibu boleh enggak kalau kita itu membaca Quran agar suami kita naik pangkat? Saya bilang tidak boleh, niatnya nggak boleh begitu. Membaca Quran ya itu ghoda'ur ruh, kebutuhan roh jiwa. Untuk apa? Agar jiwa itu lapang. Kalau sesudah baca Quran kita berdoa agar suami diberikan kemudahan urusan ya, diberikan kesempatan meningkat prestasinya, monggo ya. Nah, tapi tadi kadang-kadang kita itu ketika membaca Quran, ketika berdoa, ketika berzikir ya, itu sudah punya orientasi yang tinggi tentang dunia. Tandanya apa? Nyesek. Dan tanda bahwa kita itu benar-benar menanam kebaikan, itu Allah akan berikan kepada jiwanya itu rasa senang. Rasanya tidak kepengin berhenti ya, seperti orang yang senang tanaman ya. Itu
rasanya itu enggak terasa sudah siang ya, sudah seharian ya. Karena tadi dia memang sudah diberi perasaan senang menanam. Ya. Menanam sedemikian rupa ya. Diperhatikan bawahnya, kemudian tanahnya tidak menekan akar dan lain sebagainya. Maka disampaikan para ulama, tanaman kebaikan yang akan terus berpengaruh bahkan di dunia dan akhirat itu memang zikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Ya. Maka banyak orang yang dikaruniai karena sudah melatih di dunia itu senang berzikir, ya. Kemudian mencarikan waktu, ya ada waktu tertentu untuk menanam kebaikan, maka di akhirat pun dia tetap. Dan itu membuat kebanggaan Allah. Ya. Para malaikat pun memuji-muji. Ya. Lihatlah, ya sekarang dia sudah mendapatkan hadiah surga, ya dia tetap memuji-muji karena ya memang itu adalah bagian ya. Ada orang yang nanti di akhirat itu diem saja, ya kenapa ya karena tadi dia tidak punya tanaman yang banyak. Kalau misalnya tanamannya itu ya di dunia itu kita juara nyanyi seriosa, oh itu ya di akhirat ya tidak dinyanyikan, nah, itu ya kalau zikir itu akan tetap dilantunkan. Demikian juga ada isyarat yang namanya menanam kebaikan itu. Kalau kamu menanam kebaikan di dunia, maka di akhirat pun tanaman itu akan tumbuh. Bahkan ketika kemudian menanam kebaikan yang banyak, maka tanaman itu akan menjuntai ya ke bumi, menjuntai ke bumi ya. Apa itu? Menjuntai ke bumi ya, dia turun ya, merambat ke bumi. Fungsinya apa? Membuat yang menanam itu jadi adem. Ya. Karena tanamannya itu terus melebar kemana-mana. Ya. Nah, itu tadi arti kebaikan yang diisyaratkan oleh Allah bahwa itu benar-benar dijaga dan kita diberikan waktu di bulan Sya'ban itu untuk menanam kebaikan ya. Maka kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban itu ya. Itu yang kemudian akan menjadi mudah. Kita dimudahkan, dilapangkan, ya bahkan kemudian dijaga keberkahannya di bulan Ramadan yang merupakan sebuah gambaran maksimal dari amal seseorang yang kemudian akan bisa membuka banyak proses karya di setahun yang akan datang. Nah, ibu-ibu mari kita perhatikan. Sya'ban saya tulis sebagai memulai menanam kebaikan. Memulai menanam kebaikan. Saya ingatkan ada sebuah kalimat hikmah ya disampaikan. Kenapa kebaikan? Ya, kenapa kebaikan? Dikatakan bahwa kalau benar apa yang kamu lakukan adalah kebaikan, maka Allah akan memberikan cahaya di wajah. Diberi aura putih. Kemanapun dia berjalan, dia bertemu angin, dia bertemu tumbuhan, ya. Malaikat, ya. Mereka melihat aura putih itu yang menunjukkan bahwa dia adalah ahlul khair, benar baik, diberi cahaya di wajah, menyebabkan cahaya itu memancarkan ekspresi positif, ya, energi positif, ya. Nah sehingga itu yang kemudian mempengaruhi yang lain itu ya oleh Allah dibuat senang gitu. Dua, diberi sinar di hati. Diberi sinar di hati. Sekarang itu yang sangat berbahaya itu adalah kilatan-kilatan hati. Karena orang sulit sekali untuk bisa mengendalikan dan mempertahankan apa yang dilihat, apa yang didengar ya. Sehingga sinar di hati itu menjadi sangat penting. Dia punya basiroh yang tajam. Ya, punya basiroh yang tajam. Ada kita itu setiap kali sholat, setiap hari sholat. Ya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Kemudian tidak konsentrasi untuk zikir, wirid. Kita pegang HP, ya kemudian kita kemana-mana. Itu basirohnya jadi tidak tajam. Diingatkan kepada kita bahwa setiap amal punya waktu. Apa enggak boleh monggo mau main game mau apa dan sebagainya, tapi selesaikan dulu. Ya.
amalnya. Karena itu waktunya beramal. Waktunya beramal sampai suruk ya. Duha awal. Gitu. Itu namanya basirohnya tajam. Kenapa? Karena dia benar-benar punya perhatian apa? Mempersiapkan kehidupan hari ini. Ya, kan gitu ya. Nah, itu tadi diberi sinar di hati. Kemudian diberi kekuatan di fisik. Ya. Untuk apa? Kalau pas itu kebaikan itu pas kuat, ya. Ada orang baca Al-Mulk sebelum tidur saja, ya. Itu tidak pernah selesai. Sudah ketiduran, ya karena sebelumnya HP ini dan sebagainya udah capek, ya. Padahal itu yang menjaga dia fid dunya wal akhirat. Nah, misalnya begitu. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian orang tidak diberikan kekuatan. Ada orang yang naik turun gunung, ya, jalan kaki mundur mengelilingi Indonesia kuat. Suruh duduk wirid 10 menit saja tidak kuat. Ya, tidak kuat itu. Jadi Allah itu memberikan kelembutan pada hati orang yang baik itu apa? Selalu selamat amalnya itu. Selalu dipilih ini dulu ya, selamat. Jangan dikira itu kebetulan, enggak. Ya, enggak. Ya, nah, itu tadi adalah bagian kekuatan. Kemudian oleh Allah diberikan pemikiran yang nayiroh, cerdas. Ya, cerdas, punya pilihan-pilihan yang tepat. Cerdas itu tidak sekedar orang sekolah, banyak sekali orang biasa, orang yang papa punya kecerdasan, sehingga sampai dia bisa menyempurnakan. Ya, ada pemulung naik haji, ya, ada orang yang suka sekedar bantu-bantu dan sebagainya, kemudian punya amal yang banyak, ya, karena dia diberikan ketepatan dalam memilih. Ya. Dan ada seseorang yang miskin, ya. Dia tahu dia itu miskin. Kalau dalam bahasa dunia itu hidupnya akan susah. Maka kemudian dia mengambil sebuah amal. Dia pengen setiap hari sedekah. Dari apa saja yang diberikan orang, ya kalau sidik dibagi 2 dan lain sebagainya. Dan ternyata pilihan itu, walaupun orang miskin kok milih sedekah, ternyata itu benar. Ketika kemudian dia meninggalnya juga tidak usah pakai ke rumah sakit, tidak usah pakai sakit, tidak, dia meninggal. Meninggal itu langsung konangan. Kenapa? Karena ada bau wangi yang keluar dari rumah itu, rumah sempit itu. Ternyata meninggal, bukan bau busuk, bau wangi. Itu namanya pilihan yang tepat. Ya. Walaupun orang mengatakan, miskin aja gaya, tidak. Allah karuniakan pikiran yang cerdas. Ketepatan dalam memilih. Yang terakhir, Allah jaminkan rezeki. Allah jaminkan rezeki ya, untuk kebaikan. Nah, itu kebaikan. Maka tadi dikatakan, kenapa itu penting? Sampai dibuatkan bulan di mana orang konsentrasi menanam kebaikan. Karena kebaikanlah yang dibutuhkan dalam hidup ini. Dan untuk berbuat baik, kita tidak bisa diam. Harus bergerak. Melakukan sesuatu. Ya, maka sempat saya tuliskan, ya, sebesar-besar karunia di dunia ini, ketika kita diberi kesempatan untuk bergerak, melakukan sesuatu yang kemudian berdampak pada kemanfaatan. Ya. Bergerak, tidak boleh diam. Kenapa? Karena diam itu lebih berbahaya, lebih buruk dari kematian. Kalau kematian itu kita akan terputus, ya. Dari apa? Keburukan dunia, keburukan penghuninya. Orang sudah meninggal, sejahat apapun meninggal itu sudah keuntungan besar. Kenapa? Karena Allah tidak akan menambahkan keburukan padanya. Syukur ahli warisnya itu bisa menambahkan terus kebaikan. Hanya kebaikan yang terus bisa ditambahkan. Sedang diam itu terputus dari Allah. Karena apa? Tidak ada balasan. Diam itu terputus dari Allah dan hari akhir. Kita nggak akan punya apa-apa nanti di hari akhir. Ya, nah untuk itu marilah kita coba pahami bulan Sa'ban adalah bulan bagaimana kita bisa mendorong ya diri kita, jiwa kita, fisik kita untuk aktif bergerak, ya aktif bergerak.
Untuk bisa memulai menanam kebaikan dan memahami bahwa hidup itu tergantung tanaman kebaikan kita, maka yang pertama kita harus merenungi makna kehidupan. Ya. Hidup ya itu tidak konstan, tidak diam, tidak tetap. Oleh Allah diganti-ganti dengan banyak hal. Ya. Hidup itu bergerak secara dinamis. Bergerak secara dinamis itu ya jangan asal gerak. Ya, dinamis, bergerak yang dinamis walaupun kita menghadapi banyak hal ya. Tetapi kita punya ritme ya. Kalau dalam bahasa yang lebih keren, kita itu harus punya konsistensi di dalam beramal. Ya, kadang hujan kita nutup pintu dulu, kemudian jemuran, kemudian apa, tetapi kemudian kembali bergerak untuk menyelamatkan amal-amal mulai dari ibadah, melakukan sesuatu dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga walaupun kalau dalam puasa itu ya tidur itu ibadah ya. Tidur itu dapat pahala. Pahalanya apa ya? Pahala tidur aja, tentu saja berbeda dengan pahala membaca Quran, pahala wirid, pahala melakukan sesuatu, sangat berbeda. Ibu-ibu kalau Ramadan ya jangan berkecil hati ya, karena harus menyiapkan makan, harus rasanya ya capek, yang lainnya tidak melakukan, tapi kita mendapatkan pahala puasa semua. Ya, ditambah pahala semua. Ya, pahala puasa semua. Nah, itu tadi. Ya, jadi hidup itu bergerak secara dinamis ya, dinamis agar ritmenya itu menjadi bagus. Yang kedua, bergerak akan melahirkan perubahan. Ya, orang yang terus bergerak, orang yang terus beramal itu pasti akan melahirkan perubahan. Jangan sampai kita sibuk ke sana kemari ya, pengajian ke sana kemari, ada aktivitas ke sana kemari ya. Tapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, bergerak itu melahirkan perubahan. Ya, perubahan. Orang yang terus melakukan amal, ya terus bergerak secara dinamis. Secara dinamis itu kadang kita diberikan tekanan-tekanan oleh Allah agar dinamis tadi. Kenapa? Karena gerakan yang dinamis itu akan bisa memberikan penyegaran dalam jiwa. Orang itu kalau monoton gitu ya, itu ya lama-lama dia akan terjebak rutinitas. Maka kadang Allah beri ujian kita sakit, ya, diberikan ujian kita dapat musibah, ya. Bayangkan, ada orang biasa loh ini, kita anggap bukan orang penting, itu oleh Allah diuji sedemikian rupa. Kenapa? Karena Allah itu tertarik. Orang itu ternyata bisa menyesuaikan, ya, proses kehidupannya, ya. Awalnya dia orang baik, ya, dan orang baik itu apa? Allah membuat orang seneng sama dia gitu, tidak membenci, ya. Dia jualan di SD gitu. Anak-anak SD itu tidak seneng, nginguk, wah bapaknya jualan gitu, wah rasanya gembira bapaknya, ya sekolah saya. Sampai di rumah pun, ya dia dikerumuni anak-anak seneng kalau bapaknya itu datang, dikerumuni, delok-delok dolanan gitu ya. Dan bapaknya itu ya tetap memberikan ya, diberikan ya mainan kecil-kecil, dibagi satu-satu sana pulang-pulang ya. Mandi, sholat dan sebagainya. Dan ketika kemudian dia jualan di pinggir jalan itu, datang temannya SMP, ketemu temannya SMP itu, temannya ya seneng, ya bisa ketemu, wah bicara, kemudian dia lihat, wah temannya itu memang dari kecil ya memang hidup susah, tangguh ya. Maka kemudian dia dititipi barang-barang elektronik ya, kayak tadi. Perasaan gembira yang mempunyai aura mempunyai energi positif itu kemudian menarik. Allah jadikan magnet itu menarik ya. Jadi orang pada datang, orang-orang baik itu. Nah, setelah dititipi barang-barang elektronik, maka sampai di rumah yang
Ngerumuni dia ibu-ibu, ya ibu-ibu, bapak-bapak, bisa dikredit apa enggak dan lain sebagainya ya. Semua seneng, wah saiki di tonggo ya punya dagangan murah apik-apik ya. Untuk dikredit ya sudah bawa aja ya gitu. Begitu. Kegembiraan dia dalam menikmati rezeki-rezeki yang Allah berikan setahap demi setahap. Sampai Allah itu memberikan proses puncak. Orang yang tidak punya apa-apa sampai bisa membangun gudang. Ya, karena pesanannya banyak. Sampai suatu ketika Allah melihat ketika dia bahagia, bertambah rezekinya. Ya, maka dia tetap bergerak. Dia tetap bergerak. Jiwanya tetap bergelora untuk berbuat baik. Senang dia. Dia tetap ngimami di musola ya, tidak seperti Sa'labah dulu dikatakan minta sama Rasul ya diberikan kambing betina dan jantan. Kemudian didoakan beranak pinak buahnya. Akhirnya dia tidak pernah jamaah. Tidak pernah jamaah. Kenapa? Ya tadi ngurusi kambing-kambingnya memasukkan ke dalam kandang itu dari asar sampai maghrib belum selesai. Ya, tidak pernah datang jamaah. Nah, bapak ini walaupun kemudian diberi kenikmatan dan sebagainya, dia tetap mengurus musola, tetap ngimami ya dan sebagainya. Allah lihat, oh ini orang memang pantas dititipi. Tetapi dinamika kehidupan itu Allah kepengen melihat sejauh mana dia mampu bertahan dalam proses kehidupan untuk tetap baik. Maka diujilah dia. Setelah kulaan gudangnya penuh karena ada pesanan. Allah memberikan sebuah peristiwa terbakar habis. Anaknya sama istrinya ikut terbakar karena maksudnya berusaha untuk menyelamatkan itu. Kamarnya dekat dengan gudang mepet. Anaknya yang satu sempat diselamatkan tetangganya. Suaminya itu, bapaknya itu juga terbakar 80%. Ya, akhirnya dia tergetak di rumah sakit. Beberapa hari kemudian sadar ya. Maka langsung menghantam jiwanya. Dia merasa sangat berat ya mendapatkan itu dan kemudian dia mengatakan dia manusia biasa. Ya Allah, kenapa aku tidak dimatikan sekalian? Ya. Dia diem. Maka karena dia orang baik, tanaman kebaikannya itu banyak. Ya. Sehingga jiwanya pun tumbuh subur. Allah masukkan hikmah. Allah masukkan ilham ke dalam jiwanya. Dia kemudian tiba-tiba berpikir, lah iya, saya hidup itu dulu tidak punya apa-apa. Modal uang tidak ada. Kemudian Allah berikan tanpa modal lewat temannya. Sampai dia mencapai puncak. Kemudian Allah kepingin mengambilnya kembali. Maka dia teringat. Yang bisa dia lakukan hanya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali. Ya, gitu. Jadi manusia biasa itu ya sempat terhantam. Tetapi kecepatan untuk kembali itu sangat tergantung pada tanaman-tanaman kebaikan dia. Ya, itu. Jadi dinamika itu begitu. Akhirnya dia pulang. Pulang rumahnya sudah didirikan oleh tetangga-tetangga seadanya, pokoknya bisa dipakai tidur dan berteduh. Ada bantuan telur, ada bantuan beras, ada bantuan mie dan lain sebagainya. Dia bilang anaknya, saiki dodol sego kucing ya nok. Dia jualan nasi kucing. Ya. Tanpa modal juga itu. Dan akhirnya karena dia bisa berlapang dada, terus bergerak kembali dari keterpurukan yang habis-bis. Gerakan yang dinamis itulah yang kemudian menghasilkan perubahan yang besar. Dikembalikan kembali Allah. Karena dia memang orang yang sudah teruji. Nah gitu. Jadi bergerak itu harus melahirkan perubahan. Jangan sampai kita kemana-mana dapat yang rasani orang lah yang ini begini ngaji kemana-mana yang diceritakan apa ustadznya. Ustadz ini itu orangnya lembut jadinya ngantuk, yang ini lucu, yang ini gitu. Materinya lupa. Tidak terjadi perubahan. Ya, maka kita sampaikan bergerak itu melahirkan perubahan. Ya.
Satu, perubahan pada jiwa. Ya. Pada apa? Gelora dan semangatnya untuk melakukan kebaikan. Ya. Jadi orang itu kalau tidak pernah bergerak, ya, mau nggak pernah bergerak pada kebaikan, mau pengajian aja semikir-mikir. Nanti gimana? Nggak ada temennya gitu. Padahal kalau dia mau belanja ke mall, ya, ditelepon, kamu di mana? Aku lagi belanja di mall. Sama siapa? Sendirilah. Katanya. Ya. Kenapa? Ya karena dia biasa begitu. Bergerak dalam kebaikan itu memang butuh dilatih. Ya, butuh dilatih. Maka bagi orang yang kemudian mengajak orang lain yang mungkin masih ragu, mungkin masih berat untuk menuju kepada pengajian, oh dia disebut sebagai sebab kebaikan. Maka kebaikan orang ini nanti akan masuk juga pada kita. Nah gitu ya, jadi jiwanya itu selalu bergelora. Maka sampai dikatakan orang yang bersyukur itu ya tadi, wajahnya berseri. Ya. Senang melakukan banyak, ya capek. Enggak ada Bu, aktivitas kita bergerak enggak capek itu enggak ada. Capek. Tapi ya apa ya, bombong, seneng gitu ya. Bisa melakukan banyak hal. Apalagi kalau kemudian kita bisa teliti menuliskan apa yang kita lakukan. Kemudian malam kita buka, ya Allah alhamdulillah Engkau beri kesempatan aku melakukan ini. Ya. Kemudian diberikan fasilitas, memberikan kebaikan pada ini. Ya Allah Rabbana innaka taqabbal minna. Ya Allah, semoga besok Engkau beri kesempatan yang lebih luas. Gitu. Ada orang tuh salah begini, aku serak gagas, ingin aku lali, jangan. Bukan perkara kemudian kita mengingat-ingat, kemudian kita sombong, bukan. Agar kita bisa meningkatkan. Kenapa? Karena dikatakan kalau kita beramal tuh hari ini sama dengan kemarin, ya. Oh, itu namanya kita rugi. Apalagi hari ini lebih kecil dari kemarin, itu celaka. Nah, yang paling beruntung adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, sehingga memang kita harus punya apa saja yang bisa dilakukan, ya. Entah itu bentuknya kita ibadah, entah bentuknya muamalah, ya. Maka kemudian kita terus-menerus ya mencatat itu agar kita tahu bahwa kita bisa meningkatkannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, perubahan pada pemikiran. Bertambahnya ilmu itu akan membuka ya perspektif cara pandang yang lebih luas. Bertambahnya ilmu itu merubah cara pandang yang lebih luas. Nah, jadi jangan orang kok pengajian, baca buku ya, kemudian tambah apa namanya, ya nesunan ya, gampang kecewa, itu namanya tidak menambah perspektif. Ya. Orang sederhana ya, tanya, Budiah, kalau sedekah saya tahu, apa yang bisa saya berikan, saya berikan. Kenapa kemudian ada perintah korban? Saya bilang, kehidupan itu modal kita esok pagi, modal kita nanti masa depan di akhirat adalah kebaikan. Jadi kebaikan itulah yang akan membuka kemudahan, kelapangan, keberkahan. Nah, orang korban itu, maka dimasukkan ke dalam tabungan kebaikannya jumlah kebaikan yang tidak bisa dihitung makhluk di bumi, yang hitung malaikat, karena dihitung dari bulunya, dari berapa orang yang nerima. Ya, apa kata dia? Ya Allah, Allah itu pintar tenan. Kalau nggak ada program begitu, saya tidak bisa menambahkan dengan kebaikan yang sangat banyak. Cara pandangnya itu. Wes Bismillah, aku meh nabung. Cara pandangnya tidak luas tuh dia mengatakan, kok nggo korban, ya kan? Kita dulu beli laptop itu berapa? 2,5 juta, 4 juta itu kalau bahasa anak-anak laptop bahasa harga segitu itu nggak bisa dipakai ngerjain tugas. Harganya berapa? 6 juta ke atas. 6 juta ke atas. Nah, ya wis piye meneh ya.
itu dalam bahasa pemikiran iki memang kudu dituku. Kan dengan kata lain nek korban kan ora kudu gitu. Kenapa ya? Karena tadi kita tidak punya perspektif cara pandang yang benar tentang kebaikan. Bukannya, loh saiki misalnya memang itu butuh apa kemudian harus dikorbankan. Enggak, Allah itu nguji kita. Kalau kemudian kita itu punya niatan yang kuat, bisa orang buktinya, orang yang kerjaannya nyapu bisa. Kenapa? Ya tadi, korban tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam oleh Allah diberi fasilitas untuk daftar haji, bayangkan. Orang yang seperti itu. Ya, orang yang seperti itu. Nah makanya kita harus punya perspektif. Bahkan Allah sekarang sudah membuka mata kita. Apa ya, nek cara Jawa nyolok moto gitu. Dia pemulung. Dia pemulung. Ya. Tetapi dia punya perspektif yang luas. Ketetapan atas garis kehidupan manusia ini memang macam-macam. Tetapi kesempatan untuk kita menyempurnakan ibadah itu tetap harus diupayakan, bergerak terus melakukannya agar Allah kemudian membukakan kemudahan. Dan itu pakai teknis yang sangat-sangat sederhana, yaitu nabung sehari 3.000. Nabung sehari 3.000 selama 26 tahun. Ya. Itu benar-benar pelatihan sabarnya benar-benar. Ini bukan pemulung dihajikan, kemudian sujud syukur. Enggak. Dia punya perspektif pemulung. Punya perspektif yang luas bahwa apapun ketetapan garis kehidupan yang diberikan kepada manusia, asal dia terus bergerak, melakukan banyak kebaikan, maka dia berharap Allah sempurnakan. Dan bisa. Nabung sehari 3.000. Nabung sehari 3.000 itu kalau makan enggak pakai lauk ikan, enggak. Mimpi lauk ikan, sayur, ya, pakai duduh kalau dalam bahasa Jawanya itu, enggak apa-apa. Yang penting kemudian makan, itu perspektif. Ya. Ada orang mengatakan, nah, boleh wis orang duit yang gaya, ya, mengupayakan beli rumah dulu, beli mobil dulu, beli, lah tapi amannya enggak kena. Ya tadi itu namanya cara pandang. Kehidupannya itu yang memang harus diganti itu dengan ilmu. Kalau kemudian kita itu pengajian ya, geger sama temennya marah-marahan karena ora diutangi tuku apa baju, itu kacau sekali itu. Ya. Dia tidak ada perubahan. Dan itu akan memberikan banyak hal. Orang dapat ilmu dan kemudian tidak dilakukan, tidak mengadakan perubahan. Oh itu diuji itu apain aja ya, tergantung ya, orang tuh beda-beda. Memang bakatnya bukan begitu, enggak diuji. Ya berarti enggak usah pengajian. Oh, itu kerugiannya tambah besar lagi, ya kan? Nah gitu. Jadi ya memang kita harus memahami gitu. Nah kemudian mempunyai ketepatan di dalam memilih. Pemikiran itu sampai punya ketepatan dalam memilih ya. Nah, orang yang tidak tepat dalam memilih itu kenapa? Menunjukkan keinginannya masih banyak, tidak fungsional. Keinginannya masih banyak dan tidak fungsional. Kepengen itu, kepengen ini, ya. Sembuh, pantas apa tidak itu tidak tahu. Pengen itu, pengen ini, ya. Itu biasanya kemudian dia tidak punya ketepatan untuk memilih. Ya. Sudah kadung, apalagi memang sekarang itu ya orang itu kepinginan ya lihat Shopee, lihat Tokopedia, wis rasa melaku sekarang gelundang-gelundung gitu ya. Ya. Itu ternyata sampai meningkatkan. Kalau toh kemudian tidak beli ya, maka meningkatkan kekecewaan dia dalam hidup. Itu orang kepinginan itu ya. Maka biasakan melakukan segala sesuatu itu fungsional. Namanya fungsional itu kalau mahal dan memang ada fungsinya ya oke. Ya. Tidak kemudian ngombro-ngombro kalau dalam bahasa Jawa ya. Sembarangan kita tidak terkonsep baik. Jadi pilihan yang tepat, termasuk pilihan dalam beramal. Banyak orang itu maka sampai dikatakan begini, kalau beramal itu ya kita disuruh beramal itu yang terus menerus ya. Setiap amal punya waktu.
Dan yang ketiga apa? Beramallah dengan amal yang mudah. Agar apa? Mudah ditirukan. Itu namanya tauris, mudah ditirukan. Kalau kita beramal yang sulit itu ya, kita nanti tidak akan menjadi ya inspirasi sebab kebaikan bagi yang lain. Jadi kita juga tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak, gitu kan? Itu ketepatan dalam memilih. Aku tuh sama-sama sedekah timbang sedikit-sedikit, mending banyak dan bermanfaat. Ngumpul ke banyak itu nggak kumpul-kumpul, ya. Sehingga akhirnya nggak sedekah. Ya. Tapi pokoknya niatku tetap itu kurang bergerak sehingga tidak akan mendapatkan bagian, ya, tidak akan mendapatkan bagian. Kemudian yang ketiga, perubahan pada produktivitas, ya, dalam beramal secara fisik itu terlatih, ya, itu harus, ya. Ghoda'ur ruh, bagaimana kita melatih ruh itu dengan dzikir, dengan mengingat Allah. Produktivitas ruh itu pada mengingat Allah agar tadi punya kendali, punya magnet yang kuat, punya garis-garis langit yang tebal, ya. Ghoda'ul akal, kebutuhan akal itu ilmu, ya, karena akal itu adalah kemampuan untuk memilih. Jadi kalau ilmunya nggak bagus ya pilihannya juga nggak bagus juga, gitu. Ya, milih. Kadang-kadang ibu-ibu tuh ke pasar, ya, milih pokoknya yang penting ada sayur. Oh kita api, kita seger di tuku. Sampai rumah bingung mau masak apa karena nggak gathuk semua, ya. Nggak ada hubungannya semua. Misalnya begitu, ya. Beli kulkas, ya. Di Semarang tuh harus punya kulkas, ya, dimasukin semua, beli. Ya, sudah dimasukin semua. Tapi malas, fisiknya itu malas masak. Malas mau proses busuk semua. Nggak bisa. Jadi harus perubahan itu termasuk perubahan fisik. Fisik yang terlatih. Nggak terlatih itu nggak bisa. Para sahabat itu sedemikian. Rupa baca 1 juz kemudian 2 juz, ya. Maka ada seorang ulama. Jawabannya itu mesti punya landasan. Ya Syekh, berapa banyak pengalamanmu beristighfar? Apa kata saya itu? Saya itu beristighfar itu karena terhenti dari sebuah amal. Dan terhentinya sebuah amal itu pasti karena dosa. Maka saya beristighfar. Kadang-kadang saya beristighfar 100, 200, saya semangat kembali. Dada saya itu sudah bersih dan terdorong untuk melakukan. Ada suatu hari, barangkali saya kok kecewaannya, ya, rasanya itu sudah terhenti wegah, tidak mau ngapa-ngapa. Maka sampai saya harus membaca istighfar 1000. Itu ukuran 1000. Ada yang 5000, ada yang udah 6000, gitu ya. Ukuran bagaimana dia, dan itu harus dilatih. Bagaimana cara kamu melatih? Apa katanya? Beristighfarlah yang banyak. Saya membaca kalimat itu. Kemudian saya beristighfar 100. Bukankah 200 lebih banyak dari 100? Maka dia beristighfar 200. Bukankah 300 lebih banyak dari 200? Begitu semangat banyak beristighfar. Sampai dia mempunyai pengalaman bisa dengan mudah, ya, dengan mudah, dengan senang, ya, itu istighfar sampai 6000. Dilatih. Nggak bisa, nggak dilatih nggak bisa, ya. Makanya itu adalah bagian-bagian yang perlu, ya, perlu selalu kita, seperti bangun malam, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita itu dilatih. Nggak dilatih itu orang habis sholat itu lari semua. Kenapa? Nggak terlatih. Apa? Fisiknya. Ngerti, dia ngerti, nah harus begitu. Tapi nggak dilatih fisiknya. Dan itu akan mengalami kerugian, ya, yang besar. Kenapa? Ya karena tadi kemudian Allah tidak gantikan, ya, hal-hal yang kemudian menjadikan kita itu lebih enak, ya, lebih nyaman dalam proses kehidupan. Kemudian yang ketiga, bergerak dapat melipat gandakan nilai amal, ya, bobot kehidupan, ya. Karena orang yang berpengalaman, ya, itu adalah orang yang memang selalu bisa memberikan petunjuk, pengalaman. Tidak punya duit, ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana mengelola waktu ketika pekerjaan banyak, ketika kita tidak ada dan lain sebagainya. Bobot, ya, bobot kehidupannya itu teruji betul. Ada seorang itu yang saya lihat
dia baik, halus, ya. Baguslah orangnya, akhlaknya bagus, ya. Terus saya tanya sama orang di sebelah saya, itu tetangganya, masih muda, akhlaknya bagus ini. Oh iya Bu, dia diuji Allah dari kecil. Nah, terus ya, dia banyak menghadapi hal gak kecil, ya. Orang tuanya meninggal, harus ikut sama budenya, terus kemudian harus terus ya. Teruji betul. Sehingga orang lihat itu, oh iya nek kuwi memang iya. Antep. Bobot kehidupannya itu memberikan hikmah. Setiap kali ada orang yang datang, ya orang mukmin, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Kalau dia itu bicara, maka menghasilkan ilmu. Kalau dia melakukan sesuatu, maka akan dirasakan banyak orang kemanfaatan. Itu namanya bobot kehidupan, ya. Kemudian kita itu disuruh untuk terus bergerak, ya, agar menjadi sumber inspirasi, menjadi unsur perubah. Jadi nggak ada orang yang menjadi inspirasi tanpa berbuat apa-apa. Ya. Sayangnya orang itu, ya, kita bahkan dalam proses menghidupkan iman itu kita disuruh membaca sirah, yaitu riwayat orang-orang soleh, ya, agar kita tahu bagaimana dia menggerakkan jiwanya, menggerakkan pikirannya, menggerakkan fisiknya. Zaman dulu. Ya. Kalau ada berita jihad, perang, mereka langsung. Mereka bawa senjata sendiri, bawa kuda sendiri, bawa perbekalan sendiri. Nah, sekarang kita ada acara, kita ada transportnya apa tidak, kita memang tidak teruji, tidak kokoh, tidak ulet. Kenapa mereka sampai begitu? Karena mereka tahu pribadi yang besar, karakter yang besar, itu hanya muncul atau lahir dari momen yang besar. Maka orang-orang yang diuji terus-menerus, orang-orang yang kehidupannya itu memang tertekan dan harus bergerak mengatasi itu, mereka lah yang akan diberi kesempatan, ya, untuk berkembang lebih cepat. Banyak sekali kita lihat para pejuang bangsa ini, ya, itu banyak yang dipenjara juga, disiksa, dikejar-kejar, sampai akhirnya merdeka, sampai akhirnya mereka memberikan kontribusi pun kadang-kadang mempunyai kehidupan yang biasa-biasa saja. Nah, tapi bagi mereka tidak masalah. Bagi mereka tidak masalah, karena tadi mereka sudah sangat bahagia, nanti di akhirat atau di dunia pun tercatat sebagai unsur perubah. Unsur perubah. Ya. Maka seperti hanya guru. Ya. Dia tetap guru TK, ya. Anaknya, muridnya itu ada yang kemudian jadi guru, jadi dosen, jadi menteri, ya. Itu. Yang disebabkan oleh tadi, dia memang diletakkan Allah sebagai unsur perubah. Dan itu sangat penting. Ya, karena dengan itulah maka akan terbentuk berbagai bangunan yang indah. Berbagai perubahan-perubahan peradaban zaman. Ya. Nah, makanya Allah itu sampaikan ada di titik bahwa orang-orang itu yang paling penting adalah menanam kebaikan. Ya, maka di bulan Sya'ban cobalah kita untuk mengurangi, ya, hal-hal yang tidak begitu penting. Arahkan seluruh aktivitas kemampuan kita, ya, untuk berbuat baik. Nah, memang ada dua, ya, bagaimana kita agar dekat. Satu memang kita itu terhubung dengan Allah. Dua, terus menambah ilmu. Yang ketiga, kita punya komunitas orang-orang yang baik. Kebaikan itu tidak bisa tumbuh ketika kita sendiri. Kebaikan itu butuh dijaga,
dijaga suasana jiwanya, dijaga program-programnya agar kita ikut terlibat dalam banyak kebaikan ya. Kemudian dijaga bagaimana hasil dari aktivitas kebaikan itu bisa ditumbuh kembangkan. Nah, itu ibu-ibu yang perlu kita persiapkan ya di bulan Sya'ban ya, mudah-mudahan kita masih punya kesempatan dan barakallah kepada ibu-ibu yang sudah memakai atau memproses rojabnya itu menjadi bagian yang penting ya. Saya ingatkan kembali, ulama itu menyampaikan kalau kamu kepingin melihat seberapa tingkat kebaikanmu dan seberapa kebaikan orang lain, maka lihatlah amalnya di bulan Rajab. Nah, untuk itu cobalah untuk mendokumentasi kembali amal Rajab kita, dan yang kurang kita tingkatkan di bulan Sya'ban. Kita masih punya kesempatan bagaimana kita memaksimalkan ya kebaikan-kebaikan yang memang digariskan untuk kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang lebih cermat ya, maka kita benar-benar akan mendapatkan perubahan kehidupan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, lebih berkah dan penuh hikmah. Fastabiqul khairat. Mari kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa firidillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukaffi'u mazzidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.